Halo, terima kasih Anda telah berkunjung di channel saya. Dan untuk mendukung channel ini sebelum menjalankan, bagi Anda yang belum, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, bye-bye. Selamat datang di channel saya buat teman-teman semuanya. Sesuai dengan aplikasi atau sesuai dengan judul daripada video ini, yaitu tentang aplikasi pendeteksi atau pelacak virus corona yang sekarang ini gencar-gencar dilawan oleh seluruh negara tanpa terkecuali. Dan untuk Indonesia sendiri, tentunya pemerintah sudah melakukan pencegahan maupun berbagai macam cara untuk mengurangi penyebaran daripada virus corona ini. Nah, tentunya kita di masyarakat, apalagi masih lingkungan kita, tentunya ketika lingkungan kita terindikasi atau misalnya ada informasi tentang bahwa ada orang ODP atau PDP atau bahkan penderita yang positif corona, tentu menjadi ketakutan tersendiri buat kita. Nah, untuk pasien yang positif tentunya secara monoton di karantina atau di rumah sakit, yang menjadi ketakutan kita adalah tentang ODP atau orang dalam pemantauan. Nah, sekarang ini pemerintah telah meluncurkan salah satu aplikasi untuk mendeteksi atau melacak virus corona ini. Jadi pada waktu beberapa minggu lalu saya mencoba menghubungi Kementerian Kominfo melalui via WhatsApp tentang aplikasi ini, walaupun sebelumnya minggu lalu itu telah diinformasikan tentang akan nanti adanya aplikasi ini, dan menurut balasan dari pihak kementerian bahwa sudah bisa diinstal di Play Store. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya akan memberikan sedikit ringkasan tentang manfaat aplikasi ini, bahwa aplikasi ini dengan nama Peduli Lindungi aplikasi. Nanti teman-teman akan bisa dilihat di Play Store. Namun sebelum menginstal itu, sedikit saya memberikan informasi tentang bagaimana cara kerja atau basis kerja daripada aplikasi ini. Nah, sistem kerja atau basis kerja dari aplikasi ini adalah dengan menggunakan atau via Bluetooth. Nah, teman-teman tentunya akan bertanya, apakah aplikasi ini cuma untuk ODP, PDP atau yang positif corona? Menurut informasi yang disampaikan, kemudian saya mencoba untuk menelusuri, aplikasi ini boleh diinstal oleh semua yang memiliki smartphone Android. Nah, sistem kerja daripada aplikasi ini adalah bagaimana aplikasi ini mencoba untuk pertama adalah tracing atau penelusuran, yaitu tentang keberadaan seseorang atau kita atau saya atau teman-teman selama 14 hari ke belakang. Jadi aplikasi mencoba men-tracing, menelusuri keberadaan teman-teman di lokasi mana, kemudian beradaptasi di mana, kemudian lagi berada dengan siapa, dan aplikasi itu secara otomatis akan melakukan penelusuran. Lalu yang kedua daripada aplikasi ini adalah cara kerja adalah men-tracking, yaitu tentang pelacakan. Nah, pelacakan di sini adalah tentang status orang di sekitar kita. Jadi misalnya saya berhubungan atau lagi berdekatan dengan siapa, otomatis ketiga teman saya ini atau orang lain, dan kemudian saya juga menginstal aplikasi ini, secara otomatis akan mendeteksi tentang status orang lain, status teman saya atau keberadaan orang lingkungan saya, dan juga status diri saya kepada orang lain. Nah, cara yang kerja yang ketiga adalah yaitu fencing atau pembatasan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi aplikasi ini mencoba memberikan warning atau peringatan kepada saya
yang menggunakan aplikasi itu atau kepada orang lain tentang batas. Jadi misalnya ada salah satu yang ODP ini kita tidak tahu, kemudian dia berkeliaran tetapi diketahui oleh dalam pengawasan yang ODP ya, diketahui oleh medis, tetapi si pasien ini bukan si pasien, orang ini kemudian dia berkeliaran, tapi ketika aplikasinya itu terinstall di smartphone ODP ini, orang yang bersangkutan secara tidak otomatis akan memberikan informasi itu kepada kita yang menggunakan aplikasi ini, juga memberitahukan tentang keberadaan status atau batas jarak antara ODP dengan kita. Atau dengan pengertian lain juga, misalnya ada orang yang misalnya ya dalam positif, kemudian dia pasien ini keluar daripada zona atau batasan yang dilarang oleh rumah sakit atau pemerintah tentang aktivitas atau zona batas orang pasien, tentunya aplikasi ini akan memberitahukan kepada orang lain bahwa, dan juga kepada si pasien tentang batasan yang tidak boleh dilewati. Jadi ada 3 cara kerja daripada aplikasi ini, yaitu bagaimana men-tracing penelusuran tentang keberadaan kita atau orang lain dalam 14 hari ke belakang. Lalu yang kedua, tracking, yaitu melakukan pelacakan, kemudian fencing atau pembatasan. Nah, ini yang sekarang yang lagi membingungkan orang adalah misalnya satu orang dari luar daerah kemudian masuk pada wilayah kita dan kemudian tidak terdeteksi. Nah, ketika kita semua menggunakan aplikasi ini, maka secara otomatis aplikasi ini akan memberitahukan kepada kita atau kepada orang lain, pertama itu tentang jarak kita dengan mereka, ataukah misalnya ODP ini sudah dalam terdeteksi kemudian sudah ditahu oleh medis dan kemudian melakukan perjalanan keluar masuk ke salah satu daerah. Nah, ketika ODP ini menggunakan aplikasi ini, ketika jarak dengan kita dan kita menggunakan aplikasi ini, otomatis aplikasi ini secara otomatis memberitahukan kepada kita maupun memberitahukan kepada ODP tentang masuk pada fungsi yang kita itu fencing, yaitu jarak antara ODP dengan kita. Dan juga aplikasinya sangat membantu, sehingga memang saran saya kalau bisa semua masyarakat boleh menginstal aplikasi ini, dan akan nanti saya jabarkan di samping ini tentang aplikasinya. Sekarang kita coba untuk melihat aplikasinya. Jadi aplikasi ini dengan nama Peduli Lindungi, teman-teman bisa lihat di Play Store. Nanti saya akan tampilkan di sini. Setelah teman-teman ke Play Store, ketik saya di situ Peduli Lindungi, peduli tanpa spasi, disambung saja, Peduli Lindungi. Dari situ ini kebetulan saya sudah membuka ini, saya coba masuk, buka. Nah, di sini akan pada tampilan layar utamanya. Di sini teman-teman langsung mengklik saja jadi partisipan. Sini kemudian masukkan nama lengkap teman-teman. Kemudian masukkan nomor HP. Selanjutnya klik kirim OTP.
nomor OTP ini akan terkirim dan secara otomatis akan masuk di aplikasinya. Setelah itu teman-teman klik verifikasi, kemudian saya setuju, klik, kemudian karena berbasis Bluetooth kita lanjutkan dengan lanjutkan pengaturan, allow atau mengizinkan ya. Kemudian lanjut lagi, izinkan, klik izinkan. Boleh kan ya diaktifkan. Nah ini sudah terinstall. Nah untuk tentang aplikasi ini sendiri, teman-teman bisa melihat dalam menu-menunya. Oke, nah itu sedikit informasi tentang penggunaan aplikasi ini. Nah selanjutnya lagi bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri menggunakan aplikasi ini. Di negara-negara lain juga menggunakan aplikasi ini, yaitu di Singapura dan kemudian Tiongkok dan Indonesia sendiri. Di Singapura dengan menggunakan nama Trace Together, kemudian untuk di Tiongkok menggunakan Close Contact Detector. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini yang di Indonesia sekarang ini tidak beda jauh manfaatnya atau cara kerjanya dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh negara lain untuk mendeteksi atau melacak keberadaan daripada virus corona ini. Nah tentunya teman-teman sendiri akan saya harap supaya teman-teman juga men-sharing informasi ini, kemudian sehingga siapa saja boleh menggunakan ini. Pada saat saya menginstal ini, yang waktu beberapa hari lalu itu baru 500-an, sekarang sudah hampir sekitar 50 ribuan yang menginstal aplikasi ini. Oke, dan terakhir terima kasih buat pemerintah, kemudian juga terima kasih buat tim medis yang menjadi garda terdepan untuk penanggulangan virus corona di Indonesia ini. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.